Ya, baik. Ibu ini sebagai wakil rektor Universitas NU Kalbar ya Bu ya? Iya, di bidang institusi, kesekretariatan institusi, Mbak, di bagian Oke, keuangannya dan biro umum. oke. Iya. Baik Bu, kita mulai saja ya Bu. Oh iya, boleh, silakan. Ya, halo Mitra Sevima, bersama kita sekarang sudah ada wakil rektor dari Universitas NU Kalbar, yaitu Ibu Eva Irdayanti SEMM. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan mahasiswa di bulan Ramadan. Nah, Bu, ini kan sekarang biasanya di bulan Ramadan itu kan mahasiswa menjalankan silaturahmi seperti buka puasa bersama, terus Hmm. ngabuburit gitu ya, Bu. Nah, sementara sekarang juga sudah banyak pelonggaran-pelonggaran nih dari pemerintah. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal itu, Bu? Oke, baik, Mbak. Jadi seperti kita ketahui kan bahwa pada bulan Ramadan ini sudah menjadi tradisi lah ya, terutama bagi mahasiswa untuk mereka tuh dapat berkumpul bersama teman-teman, baik dalam rangka reuni ataupun berkumpul silaturahmi sambil berbuka puasa. Kalau dalam istilahnya mereka tuh disebut dengan bukber ya, biasanya Mbak ya, buka puasa bersama. Nah, jadi selain bukber juga di bulan puasa ini biasanya diisi dengan kegiatan ngabuburit. Nah, di mana ngabuburit atau tradisi menunggu berbuka puasa itu menjadi tradisi yang kental di bulan Ramadan ini, terutama di Indonesia. Nah, biasanya mahasiswa itu kan mengisi dengan kegiatan-kegiatan seperti berburu takjil, melakukan kegiatan sosial, berolahraga, atau berkumpul bersama teman-teman maupun keluarganya mereka. Nah, jadi kegiatan ngabuburit ini pada umumnya sering dilakukan oleh anak-anak juga untuk bermain, sepeda atau bermain bola di lapangan, intinya adalah untuk mengisi waktu sambil menunggu berbuka puasa, nah seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya sebaiknya di masa puasa ini boleh saja diisi dengan hal-hal yang sifatnya positif, itu tidak menjadi masalah, asal dalam melaksanakan kegiatan tersebut kita tetap mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu kita mematuhi protokol kesehatan. Nah gitu, guna menangkal penyebaran COVID agar kasusnya tidak naik kembali, seperti itu Mbak. Jadi menurut saya boleh-boleh saja, apalagi kan sekarang aturan sudah dilonggarkan ya Mbak, jadi boleh-boleh saja dilakukan aktivitas silaturahmi, seperti buka puasa bersama, ngabuburit, tapi tetap dengan mengikuti aturan dari pemerintah, seperti itu Mbak. Iya. Ya, nah Bu, ada tips khusus nggak Bu mungkin bagi mahasiswa yang ingin buka puasa bersama atau ngabuburit gitu? Tipsnya seperti apa sih Bu dari Ibu? Gitu? Oke, nah jadi, tadi yang pasti kan kalau di bulan puasa Ramadan ini biasanya menjadi ajang silaturahmi ya Mbak ya, bagi terutama mahasiswa untuk mereka itu bisa kayak reunian, saling mengunjungi, saling bertukar cerita. Nah itu kan menjadi sebuah kebiasaan ya, apalagi manusia ini kan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, tetapi kebiasaan ini kan menjadi berbeda ketika dunia dilanda pandemi COVID-19. Nah, jadi berbagai kebijakan itu menjadikan kegiatan silaturahmi itu terbatas. Nah, artinya ketika kita melakukan kegiatan tadi ya, buka puasa bersama ataupun ngabuburit ya kita tetap menjalankan protokol kesehatan yaitu tetap dengan menjaga jarak seperti itu ataupun mungkin kita bisa buka puasa bersama, dengan menggunakan video call atau video conference, ya itu kan juga salah satu solusi ya, Mbak, ya, untuk kita tetap dapat bersilaturahmi dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti itu, Mbak. Kalau di Universitas NU Kalbar sendiri Bu, ada kegiatan khusus nggak Bu saat Ramadan seperti ini Bu? Ada misalnya bakti sosial atau seperti apa? Terlebih sekarang masih di tengah masa pandemi gitu Bu. Kalau kegiatan dari kita itu biasanya memang Mbak, bakti sosial itu biasa kita jalankan, tapi itu diatur oleh, program studinya masing-masing, Mbak. Jadi program studinya yang menghimpun tadi untuk melakukan kegiatan bakti sosial. Jadi ada beberapa mahasiswa juga yang menghimpun bantuan-bantuan untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu, Mbak. Iya. Nah Bu, nih di masa apa pandemi terus lagi puasa seperti ini nih, kegiatan mahasiswa kan tetap berjalan ya Bu. Nah gimana nih Bu Mhm. tips dari Ibu agar mahasiswa tidak lemas saat mengikuti pelajaran kuliah misalnya Bu?
Nah, oke. Nah, biasanya itu kan Mbak, kalau bulan puasa nih seringkali menjadi alasan bagi seseorang itu untuk mengurangi produktivitas kan, biasanya seperti itu. Nah, benar adanya jika pola makan, istirahat kita saat puasa ini kan berubah ya Mbak ya, karena kita harus bangun di dini hari untuk kita melaksanakan sahur segala macam. Nah, tapi aktivitas kita harusnya tidak menjadi berkurang. Nah, mungkin ada tips dari saya agar tetap semangat di bulan puasa Ramadan. Yang pertama itu ya jangan terlambat sahur. Kenapa jangan terlambat sahur? Karena kalau kita terlambat bangun sahur, biasanya kan menyebabkan kita makan menjadi terburu-buru dan pastinya ini akan mengganggu pencernaan seperti itu. Yang kedua, tips dari saya yaitu istirahat yang cukup dan hindari lembur. Biasanya kan mahasiswa kalau ngerjain tugas suka di pending-pending, nanti pada saat mau dikumpulkan baru mau dikerjakan. Maksud saya ya dihindarilah hal seperti itu. Jadi kita harus tetap menjaga siklus tidur kita di bulan puasa ini, tetap mengatur agar bisa tetap istirahat 7 sampai 8 jam. Sebab kalau kita kekurangan tidur tidak hanya mempengaruhi produktivitas tetapi juga beresiko pada kesehatan kita nantinya. Terus yang selanjutnya kita harus menjaga asupan air putih. Nah, ini disarankan untuk kita itu bisa mengkonsumsi air putih 2 gelas saat berbuka puasa, 4 gelas menjelang tidur dan 2 gelas saat sahur agar tubuh kita tidak cepat lemas. Jadi kita harus menjaga selalu asupan air putih. Nah, selanjutnya tips dari saya yaitu hindari aktivitas yang tidak perlu. Misalnya menonton sepak bola sampai tengah malam atau lewat malam atau sekalian biasanya kan ada yang sekalian sahur aja lah, nonton sepak bola sampai nunggu sahur. Nah, seperti itu. Karena kalau kita itu tadi tidur sampai larut malam ya pasti besoknya kita akan lemes gitu loh Mbak. Jadi itulah tips dari saya untuk agar terus diperhatikan walaupun kita berpuasa tadi tetap kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya gitu. Dengan tidak lemes dan tetap selalu produktif dan berprestasi selama bulan puasa itu. Itu Mbak. Baik teman-teman mahasiswa tuh, jadi kita harus tetap produktif di masa puasa seperti ini gitu ya. Jangan menjadi alasan puasa itu jadi mengurangi produktivitas ya Bu ya. Iya betul sekali. Nah Bu, terakhir ada nggak Bu pesan untuk mahasiswa terkait dengan mengisi kegiatan di bulan Ramadan? Oke, nah jadi pesan saya selama bulan suci Ramadan ini adalah kan seperti kita ketahui bahwa bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan dan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya kita dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita. Nah, maka demikian pun para mahasiswa agar dapat memanfaatkan bulan puasa ini untuk tadi mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif seperti itu Mbak. Terus atau meningkatkan pengetahuan terutama di bidang agamanya. Nah, tadi agar dapat meningkatkan iman dan takwa seperti itu Mbak. Terus itu satu lagi pada saat melakukan kegiatan di luar rumah, nah ini pesan juga untuk para mahasiswa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena kalau kita lihat nih kan di luar nih di jalanan tuh sudah banyak yang tidak pakai masker kan. Nah, tapi padahal COVID-19 itu masih ada ya. Makanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur sebagaimana oleh pemerintah dan selalu memperhatikan atau menjaga kesehatan. Nah, itu aja sih pesan saya untuk para mahasiswa. Baik, Masya Allah, Iya. bermanfaat sekali pesannya ya Bu ya. Semoga Iya. puasanya lancar, para mahasiswa Amin, juga, ya amin. amin, dan tetap produktif gitu ya di bulan puasa seperti ini. Baik Iya, Bu, iya. terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya. Iya, Sama saya sama-sama. mau minta fotonya Ibu yang proper, mungkin Oh, boleh ya Bu boleh. dikirim Boleh, nanti? boleh. Oh iya, iya, boleh, boleh. Iya. Nanti dikirim ya Bu untuk di artikelnya. Iya, ke WA ya Iya nanti di ya. WA. Iya. Terima kasih banyak Ibu ya. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.